Kalau untuk karena ini nyamuknya tadi nggak mengandung bakteri Wolbachia, sekarang menjadi mengandung bakteri itu, apakah ini katanya memang bagian dari disebut rekayasa genetik? Menurut dokter gimana? Nah, definisi rekayasa genetik itu mungkin bisa merujuk ke berbagai macam dictionary atau ini ya, adalah ada upaya untuk memodifikasi susunan genetik di dalam tubuh organisme. Nah, memasukkan organisme ke organisme yang lain itu tidak serta-merta mengubah materi genetik dari organisme tadi. Contohnya begini, Pak Edi suka minum susu probiotik nggak? Nah, ada. Ada kan? Di dalam susu probiotik itu ada bakterinya. Ya, bakteri baik katanya. Nah, kalau kita minum, ya bakteri baik, sama seperti Wolbachia itu. Kalau kita minum susu probiotik, apakah kemudian kita jadi manusia transgenik? Manusia hasil rekayasa genetika? Kan tidak. Kita tetap manusia karena kemudian bakteri itu hanya menumpang hidup di dalam tubuh kita. Sama seperti halnya bakteri Wolbachia tadi, hanya menumpang hidup di dalam tubuh nyamuk. Karena memang itu tempat hidupnya. Oh, seperti itu ya penjelasannya. Supaya masyarakat nanti bisa memahami ya Pak. Ya, juga nanti betul. Kan penelitian tentang bakteri atau nyamuk berwolbachia ini oleh Profesor Adi Utarini atau disebut Profesor Uut, ini kan sudah sejak lama nih. Bapak merupakan tim di dalam itu ya. Nah, ini kira-kira sumber dana penelitian ini dari pihak mana? Terus apakah ini dari pemerintah, ada nggak sumber dana ini? Nah, ini yang menarik juga dan mulai berkembang di Indonesia. Di negara maju, filantropi itu sudah banyak, tidak hanya bergerak dalam CSR, corporate social responsibility, tetapi juga di dalam riset. Nah, di Indonesia itu ada satu filantropi, namanya Yayasan Tahia, dari keluarga Tahia, yang memang mendedikasikan yayasannya untuk mencoba investasi. Mereka menyebutnya sebagai venture filantropi. Jadi menginvestasikan dana filantropinya untuk sesuatu yang high risk tetapi juga high gain. Dan mereka selama ini yang secara penuh mendukung penelitian ini sejak tahun 2011 hingga tahun 2022. Sebelumnya kita dari SRON juga saya sudah ngobrol dengan Ibu Siti Fadila Supari. Nah, beliau tuh concern terhadap efek samping dari penyebaran nyamuk ini. Karena beliau juga sependapat, artinya nyamuk Aedes aegypti yang diberikan bakteri Wolbachia ini memang benar membuktikan menekan penyakit DBD ini 77%. Namun beliau itu mengkhawatirkan karena nyamuk ini kalau ditekan akan muncul atau lebih dominan satu nyamuk yang mungkin namanya nyamuk Culex, penyebar nanti pembawa virus Japanese encephalitis, penyebab radang otak. Menurut Bapak gimana Pak? Jadi setiap nyamuk itu punya ekosistem sendiri-sendiri. Mungkin bisa berdampingan. Tetapi yang menyebabkan populasi itu naik atau turun itu adalah pengaruh ekosistem yang bisa jadi independen satu sama lain. Penelitian kami misalnya, kami ketika di Jogja itu melakukan monitoring nyamuk di kota Jogja mulai dari 2015, 2 tahun sebelum penelitian dimulai, hingga tahun 2020. Kami melihat bahwa memang masing-masing populasi nyamuknya, baik Aedes aegypti itu maupun Culex itu berfluktuasi. Tetapi fluktuasinya itu tidak ada korelasi bahwa kalau nyamuk Aedes aegypti-nya turun dia naik, atau kalau kemudian naik Aedes aegypti-nya naik dia turun. Tidak ada sama sekali. Mereka punya pola siklus masing-masing berdasarkan kondisi lingkungan di mana dia tinggal. Misalnya ya, kalau dengue itu merata secara umum karena apa? Nyamuk Aedes aegypti itu sebenarnya tinggal di dalam rumah sesuai dengan kalau kita punya genangan-genangan air di rumah. Jadi dia akan relatif stabil di situ. Bahkan penelitian kami menunjukkan bahwa ketika rilis pun secara relatif tidak ada peningkatan dalam populasi nyamuk Aedes aegypti, bahkan di beberapa titik itu ada penurunan. Jadi memang itu tidak ada korelasinya antara
kalau kita melepaskan nyamuk, kemudian satu meningkat, satu turun, itu tidak ada korelasi. Jadi ini kan juga penelitiannya kan masih terlalu pendek jangka waktunya, ya kan? Barangkali menurut Bapak gimana? Oh tidak, begini, sama seperti misalnya discovery teknologi di bidang kesehatan, itu rate-nya biasanya antara 5 sampai 10 tahun. Kami, untuk bisa sampai pada titik ini, sudah lebih dari 12 tahun. Jadi saya rasa bahkan kalau kita bicara tentang breakthrough teknologi di bidang kesehatan, 12 tahun itu dianggap sesuatu yang terlalu panjang. Karena cukup waktunya menurut Bapak ya? Kemarin ketika COVID, kita berhasil memperpendek antara proses discovery sampai kemudian bisa digunakan oleh masyarakat luas hanya dalam waktu 2 tahun. Jadi proses 12 tahun itu dengan beberapa tahap penelitian itu merupakan bentuk dari kehati-hatian kami dalam proses untuk memastikan safety, memastikan kualitas penelitian, dan memastikan bahwa hasil dari penelitian itu adalah valid. Kami bahkan juga mendapatkan oversight, jadi kami tidak bekerja sendiri. Kami ada oversight yang memastikan bahwa penelitian ini berjalan dengan aman, berjalan dengan berkualitas, dan menghasilkan hasil yang valid. Contoh yang oversight-nya adalah dari Komisi Etik. Ini adalah komisi independen yang memastikan keselamatan daripada orang-orang yang terlibat di dalam penelitian. Ada juga dari namanya external monitoring, itu monitoring standar di dalam, kalau mungkin Bapak ingat di pandemi COVID itu kita sangat familiar dengan uji klinis. Nah, di situ ada monitoring independen yang memang bertugas untuk memonitor safety dan kualitas dari proses penelitian. Jadi kami menjamin bahwa apa yang kami hasilkan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang memang valid dan berkualitas. Dan saya rasa jaminan yang lebih objektif lagi adalah publikasi di New England Journal of Medicine. New England Journal of Medicine itu adalah satu dari 2 jurnal di bidang kedokteran yang paling prestisius di dunia. Belum banyak peneliti di Indonesia yang bisa mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal tersebut. Oke.